Kalau kita lihat, pendapat saya, pasukan Indonesia sebenarnya dia dah mempunyai skuad yang baik ni agak lama sebenarnya. Sebelum ini mungkin mereka bersama dengan skuad kebangsaan tak nampak kewibaan mereka, tetapi apabila mereka dah 2-3 tahun bersama dan turun bersama dengan skuad 23, nampak ada impact dan improve dalam pasukan mereka. Dan juga persiapan untuk kita juga bagi saya mungkin terlalu lamalah di sana. Mungkin mereka dah terlampau lama dah jadi tepu. Skandal pernyataan. Pengamat Malaysia anggap Indonesia menang hanya karena keberuntungan. Gelombang besar kontroversi kembali menyeruak di jagat sepak bola Asia Tenggara setelah seorang pengamat Malaysia melontarkan komentar pedas yang menyudutkan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif di salah satu stasiun televisi olahraga negeri jiran, pengamat tersebut menegaskan bahwa kemenangan-kemenangan yang diraih Indonesia di ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, bukanlah hasil dari kualitas, strategi, maupun kemampuan teknis pemain, melainkan semata-mata karena faktor keberuntungan. Pernyataan tersebut sontak menjadi topik hangat yang mengguncang ruang publik, baik di Malaysia maupun Indonesia. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, performa timnas Garuda di bawah kepemimpinan PSSI dan pelatih-pelatih papan atas seperti Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert memperlihatkan grafik yang sangat impresif. Indonesia tidak hanya mampu menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun juga menghadirkan gebrakan besar lewat naturalisasi pemain kelas dunia, infrastruktur sepak bola yang lebih baik, serta dukungan supporter yang tiada tara. Namun, komentar pengamat Malaysia yang menyebut kemenangan Indonesia hanya keberuntungan, seolah meremehkan jeripayah pemain dan tim kepelatihan. Kalimat yang dilontarkan berbunyi, Indonesia itu tidak istimewa, mereka hanya diuntungkan situasi. Menang sekali dua kali tidak berarti kualitas, itu murni keberuntungan. Ucapan tersebut langsung menyulut emosi warganet Indonesia yang merasa harga diri nasional dilecehkan. Fenomena ini menandai kembali rivalitas panjang antara Indonesia dan Malaysia dalam ranah sepak bola. Sejak dahulu, pertandingan kedua negara selalu diwarnai tensi tinggi, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Namun kali ini, kontroversi bukan lahir dari laga di stadion, melainkan dari mulut seorang pengamat yang dianggap tidak bijak dan provokatif. Reaksi keras pun muncul dari berbagai kalangan. Sejumlah legenda sepak bola Indonesia, pengamat lokal, hingga tokoh publik angkat bicara. Mereka menilai pernyataan tersebut hanya cermin dari rasa iri Malaysia yang belum mampu menyamai level timnas Garuda. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia justru sering dipermalukan dalam laga internasional, termasuk kekalahan telak dari Jepang, Korea Selatan, dan bahkan negara-negara Afrika yang notabene bukan langganan Piala Dunia. Prestasi Indonesia yang disebut keberuntungan. Untuk menepis tudingan tersebut, mari kita menengok perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak kepemimpinan Shin Tae-yong, Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil. Dengan mayoritas pemain muda ditambah amunisi pemain naturalisasi, Garuda menunjukkan konsistensi permainan yang solid. Bahkan di level AFF, Indonesia mulai menggeser dominasi Thailand dan Vietnam yang selama ini dianggap sebagai Raja Asia Tenggara. Dalam laga-laga kualifikasi, Indonesia juga mampu menahan imbang tim kuat Asia dan bahkan mencuri kemenangan penting. Semua itu jelas bukan keberuntungan belaka, melainkan hasil perencanaan, program latihan intensif, serta manajemen PSSI yang semakin profesional. Seorang analis sepak bola Indonesia, dalam tanggapannya, menyebut, jika kemenangan itu disebut keberuntungan, lalu bagaimana menjelaskan konsistensi permainan Indonesia dari tahun ke tahun? Keberuntungan tidak bisa bertahan lama, tapi kualitas bisa dibuktikan. Fakta bahwa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi adalah bukti nyata. Rasa iri dan kompleksitas Malaysia. Banyak pihak menilai, komentar pengamat Malaysia tersebut berangkat dari rasa iri mendalam. Malaysia sendiri tengah terpuruk. Di saat Indonesia bangkit, Malaysia justru dipenuhi dengan masalah internal. Konflik di tubuh FAM, Federation of Malaysian Football, kegagalan pembinaan usia muda, serta polemik naturalisasi yang dinilai asal-asalan.
Beberapa pengamat netral Asia menyebut, kegagalan Malaysia menjaga stabilitas sepak bola menjadi alasan utama mereka tertinggal jauh dari Indonesia. Bahkan saat Indonesia berhasil mengamankan dukungan FIFA dan AFC untuk menggelar turnamen besar, Malaysia masih sibuk dengan masalah internal yang tak kunjung selesai. Di media sosial, banyak supporter Malaysia justru tidak setuju dengan komentar pengamat tersebut. Sebagian menilai, ucapan itu memalukan dan semakin memperburuk citra sepak bola Malaysia di mata internasional. Kenapa harus bicara seperti itu? Itu hanya menambah malu kita. Indonesia memang berkembang. Kita harus akui, bukan malah sebut mereka beruntung. Tulis salah satu akun pendukung Harimau Malaya. Respons Indonesia, marah tapi bangga. Di Indonesia, pernyataan itu justru memantik semangat nasionalisme. Ribuan komentar bermunculan di media sosial, mayoritas membela timnas Garuda. Warganet menilai, komentar tersebut adalah pengakuan terselubung bahwa Indonesia kini menjadi momok menakutkan di kawasan Asia Tenggara. Salah seorang mantan pemain timnas Indonesia bahkan menegaskan, kemenangan itu tidak datang dari keberuntungan. Kita punya pelatih hebat, kita punya pemain kelas dunia, dan kita punya supporter yang luar biasa. Kalau Malaysia menyebut itu keberuntungan, biarkan saja. Itu tanda mereka tidak bisa menerima kenyataan. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ikut merespons dengan kalimat menohok. Kalau Indonesia menang karena keberuntungan, berarti FIFA mengakui keberuntungan, AFC mengakui keberuntungan, dan seluruh dunia melihat keberuntungan kita. Padahal ini kerja keras. Biarkan mereka bicara, kita fokus membangun. Dampak rivalitas ASEAN. Kontroversi ini tentu menambah bumbu rivalitas klasik Indonesia versus Malaysia. Setiap kali kedua tim bertemu di lapangan, pertandingan selalu syarat gengsi dan penuh drama. Dengan adanya komentar ini, publik sepak bola menilai laga Indonesia versus Malaysia ke depan akan semakin panas. Media Vietnam, Thailand, bahkan Jepang ikut menyoroti isu ini. Beberapa media Asia menyebut bahwa komentar tersebut memperlihatkan sikap tidak dewasa dalam menyikapi perkembangan sepak bola negara tetangga. Salah satu media Vietnam menulis, Indonesia jelas sedang dalam tren positif, sedangkan Malaysia tenggelam dalam masalah. Daripada merendahkan, lebih baik belajar. Konsistensi versus keberuntungan. Jika ditelisik lebih jauh, sepak bola tidak pernah mengenal istilah keberuntungan sebagai faktor utama. Keberuntungan mungkin hadir dalam satu atau dua momen. Namun jika sebuah tim konsisten meraih kemenangan, itu jelas buah dari kerja keras, manajemen yang baik, dan perencanaan jangka panjang. Indonesia sudah membuktikan hal itu. Dari level junior hingga senior, Garuda mampu menunjukkan kualitas. Akademi-akademi baru bermunculan, klub-klub Liga 1 mulai berbenah, dan naturalisasi pemain dilakukan dengan lebih selektif. Semua itu adalah pondasi nyata, bukan kebetulan. Bandingkan dengan Malaysia, yang hingga kini masih berdebat soal regulasi pemain asing dan naturalisasi. Banyak pemain asing yang dinaturalisasi tidak memberikan dampak signifikan, bahkan cenderung merusak regenerasi pemain lokal. Situasi ini menjadi cermin perbedaan fundamental antara Indonesia dan Malaysia dalam mengelola sepak bola. Penutup, api yang membara. Pernyataan pengamat Malaysia ini mungkin menyulut amarah publik Indonesia, namun di sisi lain menjadi motivasi tambahan bagi timnas Garuda. Indonesia kini berada di jalur emas menuju Piala Dunia 2026, sesuatu yang selama ini hanya mimpi.